Fajar Nugraha. Fajar Nugraha ini salah satu lulusan dari Ilmu Kepelatihan UPI. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang sebenarnya gambaran besarnya itu kenapa timnas banyak naturalisasi pemain dari luar negeri. Nah, ntar kita bakal breakdown masalah-masalah apa aja sih sebenarnya dari pembinaan usia dini ini yang mungkin kita bakal kasih kritik untuk SSB ataupun orang tua gitu, kayak gitu. Dar, openingnya Jar. Ya, jadi sebenarnya kita open discuss seperti ini kan kembali dari keresahan ya, Agan. Jadi kebetulan saya kan lulusan dari pendidikan kepelatihan olahraga, jadi bergerak di bidang kepelatihan lah. Ya kalau memang secara khusus kalau bicara memang gampang ya, tapi untuk prakteknya kan memang agak susah gitu. Tapi kita lihat dari permasalahan si timnas Indonesia kenapa banyak naturalisasi, itu mungkin perbedaan kultur pendidikan sepak bola di Indonesia dan di luar negeri itu beda mungkin. Setuju sih. Itu salah satunya. Jadi yang paling saya soroti itu sebenarnya banyak ya, ada pemain, peran orang tua, pelatih, dan begitupun dengan kompetisi dan SSB yang terafiliasi lah kan. Jadi tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, semuanya itu kelingnya jadi nyambung gitu. Nah itu. Jadi kalau menurut saya sih kenapa si timnas banyak naturalisasi pemain ya, tentunya setahu saya gitu ya, agan perspektif saya dalam sepak bola Indonesia, pemahaman sepak bola di Indonesia ini kurang maksimal. Artinya kan cuma tahu gimana cara cetak gol, cuma tahu jadi juara, pengen menang aja gitu. Nah itu masalah yang sebenarnya kurang disoroti oleh teman-teman gitu ya. Mungkin saya lihatnya ke situ, kenapa? Karena dari pengalaman pribadi nih Agan ya, saya dulu waktu SSB gitu. Dan saya teh dulu teh hayang teh jadi pemain, jadi kiper. Tapi cek orang tua teh tong jadi kiper. Nah, kiper mah teka film cenah. Itu yang jadi permasalahan gitu ya. Jadi kan ini tuh salah satu nyambungnya. Saya sebagai pemain pelaksana gitu ya, terus orang tua sebagai support system, di dia kayak nggak nyambung gitu agaknya. Setuju. Gitu. Nah jadi untuk pembinaan usia dini itu memang sangat kompleks gitu. Kalau menurut saya ya, karena saya itu pernah baca di buku, pokoknya buku tentang teori kepelatihan lah. Saya pernah diajar pas kuliah. Jadi di sepak bola itu khususnya di soccer, di buku nama soccer gitu. Karena football di buku nama football Amerika kan, anu make leungeun ya, lain make sepatu gitu. Jadi kalau secara teori, jadi ada beberapa klasifikasi kategori usia. Jadi kategori usia tuh dari mulai 6, mungkin ya kalau nggak salah tuh 6 sampai 9, 10 sampai 12 kalau nggak salah ya, itu mohon dikoreksi kalau misalnya ada yang lebih tepatnya lagi. Jadi usia-usia tersebut usia yang memang harus baru dikenalkan ke sepak bola gitu. Oh, jadi sebenarnya ada guide-nya ya, Jar ya? Dari pembinaan usia dini itu, bukan asal-asalan kita masukin anak ke SSB gitu. Nggak kayak gitu ya? Bukan. Jadi orang tua gitu ya, mau masukin anak-anak ke SSB itu tujuannya untuk apa gitu? Apakah untuk sehat aja? Apakah untuk prestasi gitu? Nah ini nih yang bahaya gitu, untuk prestasi gitu. Harus dilihat juga umur anak tersebut. Ayeuna tuh umur genep tahunnya, kan anak grassroots banyaknya. Iya banyak banget. 8, 10. Si budak teh karek apal bola, tapi nggak dititah juara, kan eta jadi masalah gitu. Iya sih. Nah itu. Jadi pressure buat anaknya sendiri. Betul. Ya. Nah itu makanya setelah saya baca, oh aya benerna oke kan. Kenapa saya bisa bilang ada benarnya aja gitu ya? Ketika usia untuk memperkenalkan sepak bola, usia untuk memahami sepak bola, usia untuk kompetisi, dan usia golden age gitunya, keemas-emasna, itu tuh sebenarnya di sini masih random gitu. Jadi kebanyakan edannya usia 15 gitu, 17, kan ayeuna Persib karek juaranya Nusantara Open U17. Tapi wallahu alam gitu ya, kita kan pasti berkeinginan baik lah pemain-pemain tersebut terus berlanjut. Tapi apa loginya? Karena banyak juga pemain-pemain yang usia 15 wah, nepikeun ka luar negeri kan hari teh mah edanona kan. Betul. Kompetisi teh nya. Angkatan orang eta ya ada. Nah, eta teh naon gitu tujuanna? Apakah tim tersebut teh hayang juara atau hanya yang memberikan pengalaman? Nah, ini yang jadi PR lah yang harus digarisbawahi gitu. Setuju sih. Karena orang juga pernah baca ya satu artikel yang ngebahas tentang pembinaan usia dini gitu. Mereka tuh menekankan bahwa anak usia dini itu nggak boleh dituntut untuk berprestasi gitu. Jadi tujuan mereka mengikuti kompetisi itu sebenarnya hanya untuk senang-senang aja. Betul. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Ya. Jadi Terus, kadang sok aya
bahasa juara mah bonus. Data mah memang betul gitu. Betul. Cuman kata-kata bonus itu tuh jangan sampai di belakangnya ada tekanan gitu. Ayeuna pelatih ngomong, udah kita fokus main aja. Apa yang kita latih keluarkan. Juara mah bonus. Tapi di tukangan teh kita harus juara dan lain sebagainya. Eta gitu. Yang harus jadi sorotan. Nah, anak muda kita tuh kurang berkembang di usia lanjutannya gitu. Iya karena gini ya, orang bukannya mau mempermasalahkan Piala Dunia usia dini gitu di Indonesia. Yang orang garis bawahi di sini adalah sebenarnya usia segitu teh masih harusnya belum berfokus pada prestasi gitu. Terus udah gitu juga ya kalau menurut orangnya lebih baik orang juara di senior gitu daripada orang maksakeun di usia dini kayak gitu. Nah, itu makanya balik dehnya. Nah, bet Indonesia teh banyak menaturalisasinya. Enak coach Sintayong gitu ya. Beliau tahulah kriteria pemain yang dia inginkan seperti apa. Da saya ge kealaman gitu nya main jeung Beckham gitu nya nu aya main di Persib. Nah, Beckham ini salah satu contoh yang memang si pemain ieu teh bisa mematahkan teori tersebut agak. Tapi dipatahkan teori tersebut teh hiji banding 1 juta jelema. Gitu. Jadi nggak semua orang gitu sesuai dengan teori. Si Beckham kan usia 15, 17 asa anu teu apa gitu nya. Akhirnya sampai ke senior gitu. Ya saya selalu doakan lah ya untuk terbaik yang untuk Beckham gitu biar bisa berlanjut gitu. Tapi untuk pemain-pemain yang lain nih, yang kasihan gitu. Kenapa bisa saya sebut kasihan? Masa Golden Age itu kalau nggak salahnya, saya teh waktu itu maca 2 hiji, tapi 2 tilu. Oh itu Golden Age? Golden Age soccer, sepak bola. Nah kalau misalnya si anak dituntut untuk prestasi, kudu juara, kudu edan eling pokoknya, di usia 15 kene, jadi bakal terjadi pressure dan peak performance si anak tersebut tuh habis di usia tersebut. Berarti di sini tuh sebenarnya ada peran orang tua yang emang krusial ya. Betul. Ketika orang tua pengen prestasi, tapi di satu sisi sebenarnya anak usia segitu tuh masih belum boleh dikasih pressure untuk juara. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya disebut nggak boleh, itu oke-nya sebenarnya mah cuman ada hal yang lebih baik gitu daripada orang juara harita kene tapi kaituna leungit gitu. Setuju. Kan di mana-mana ge ti handap heula kan tong langsung ka luhur tapi nutuh gitu. Nah itu. Jadi untuk anak usia dini ini harus diperhatikan gitu ya. Mulai dari pemainnya sendiri gitu ya, pelatih, terus orang tua yang tadi disebutkan Agan, begitupun dengan SSB-nya gitu. Ya, kenapa saya menyebutkan dengan SSB-nya? Karena saya yakin lah gitu ya, setiap SSB itu nge-brandingnya agannya SSB itu bakal terkenal ketika loba juara. Setuju. Gitu. Benar. Tapi harus diperhatikan gitu. Tah juara itu rek dikamanakeun. Piraku ngan nepi ka usia junior unggul tapi di seniorna manehna teu bisa berkontribusi anjing. Tah eta catatannya jang SSB teh maksud teh ayeuna usia 15 juara, 17 juara. Tapi pemain tuh jadi. Kan itu jadi masalah. Jang naon ya? Jang naon. Juara tuh jadi hampa aja. Ayeuna nya oke lah mana juara dan eling tapi pemain mana gitu. Da ayeuna mah nu puguh mah pemain bisa berkembang, nya juara syukur gitu, tapi pemain tetap ada di top levelnya. Bener. Eta. Tetap di dalam tracknya gitu yang menuju karir profesionalnya gitu. Nah eta begitupun buat pemainnya sendiri karena sering terjadi Agan. Gimana tuh? Pemain teh edannya usia 12 gitu, usia 15. Wah pokoknya mah edan eling. Ketika masuk usia dari perpindahan dari anak remaja lahnya atau remaja ke dewasa, si eta teh sok poho diri gini. Star syndrome gitu. Star syndrome padahal mana itu can jadi nanaon? Jang orang nu kolot gitu nya ge. Naon sih gitu. Sia teh nanaonan keneh di dinya. Kadang kan orang wah sok ningali di kompetisi teh anjir pemain teh nya emang bagus gitu fighting spirit mah kan cuman jangan sampai dilupakan dan jangan sampai merasa aing geus juara loba ye tapi poho kanu lain gitu. Eta nu bahaya. Karena kunaon agan ayeuna mah loba pemain teh nu teu terkenal sebenarnya mah usia dinina teh. Ya. Tapi pas ke senior nah sih tiba-tiba aya gitu kan. Da baheula mah asa alusan aing tak eta gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau yang orang tangkap ya, peran orang tua itu sangat krusial. Yang pertama dia harus ngeproteksi ego orang tuanya sendiri untuk ngasih pressure ke anak. Yang kedua juga ketika peralihan dari usia dini usia anak usia 8 lah ya, usia 8, usia 10 dan peralihan ke usia remaja itu tuh benar-benar harus dijaga karena yang kita tahu gitu di kultur di Bandung masa peralihan dari SD ke SMP itu masa yang emang mungkin kalau menurut orang sangat krusial di mana dia tuh mencari jati diri. Betul. Gitu. Apakah orang mau lanjut main bola atau orang
hahihi sama teman-teman nongkrongnya Ya, gitu. nah itu yang harus benar-benarnya jadi istilah nama dituntunnya ke orang tua teh hitungan ukur ya jang SSB sok latihan tapi Nggak kan gitu. anak nih kudu dibarengi gitu nya mau kemana Dibimbing. gitu. Nah itu tadinya orang tua enggeus kan pemain oke enggeus naon dia Nah, kalau menurut orang di sini juga ada peran dari sistem kompetisi yang ada sih. Maksudnya dalam hal kan kalau di Bandung ada ASKOT, Asosiasi Kota Bandung yang ngasih turnamen yang menurut orang sendiri sih masih sedikit banget ya untuk usia remaja. Jadi ya anak juga mikirnya ya ngapain gitu capek-capek latihan tiap hari tapi kompetisinya nggak ada gitu. Nah itu sih kalau menurut orang. Nah, Kalau menurut anda gimana? setuju oke kan cuman untuk pemain yang berpikiran untuk hanya kompetisi itu salahnya Oh salah oke. Sorry. gitunya maksudnya rek aya kompetisi rek eueuh nya latihan we gitu. Dan sebenarnya mah latihan teh jadi saya harita dikasih tahu ku pelatih saya. Ke futsalnya lain sepak bola. Jadikan latihan itu kebiasaan kalian, bukan kewajiban kalian. Kebiasaan. Jadi biasa latihan teh. Lain orang diwajibkan latihan tapi orang teh biasa gitu latihan teh. Gitu. Jadi daek teh daek rek wajib, rek teu wajib, da urang mah memang latihan gitu. Nah eta jadi tapi kompetisi ini juga salah satu wadah sebenarnya kan. Da ayeuna tidak bisa dipungkirinya da barudak pasti hayang kompetisi. Jenuh gitunya latihan-latihan wae mah. Nah, cuman dari kompetisi ini gitunya khususnya kan aya ASKOT mah pasti aya gitu ya. Nah, kompetisi-kompetisi yang lain ya sebelum buat kompetisi ya harus jelas dulu gitu. Si kompetisi ieu tarik dibawa ke mana? Tong nepikeun ka ayeuna nyeun kompetisi A lanjutanna eueuh gitu. Nah, itu juga harus jadi catatan gitu ya. Terus mungkin Agan juga kan bergerak di bidang itu gitu. Oh iya, jadi sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, mungkin lebih baik Fajar kasih sedikit cerita dulu lah tentang Fajar dulu ikutan SSB kan. Udah gitu juga masuk ke futsal yang Liga Nusantara. Coba diceritain dulu pengalamannya supaya omongan Fajar tuh valid gitu, bahwa Fajar tuh sebagai pelaku. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi kayaknya mun carita saya mah hari itu saya ke SSB. Ini mah bener-bener anti klimaks carita nanti Gimana tuh? SSB teh saya teh umur 8 genep lah. Oh, udah umur 6 tuh udah SSB. Tahun SSB. Oh, naik sepeda dan lain sebagainya. Hayang jadi kiper hari itu teh. Ngan cek kolot teh nya, duh cek si Padodi ya. Kalau jadi kiper jadi pemain. Anjirnya. Urang hayang, tapi kapaksa teh nih enggak. Ayo orang boga lompat gancangnya disimpan lah ku pelatih deh di sayap. Di sayap simpan. Oke lah, di sayap ke striker ke tengah. Itu mah geus biasa. Nah, harita nepikeun ka di seleksi timnas. Harita mah aya seleksi timnas teh. Jadi aya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 nasional harita mah nya. Teu apa eta program saat, cuman aya seleksi timnas di Gunung Bohong seleksina teh. Saya teh ieu pelajaran nu bisa didapatkeun lah nya. Maksudnya jadi jangan sampai berpuas diri dan jangan sampai merasa cukup gitu. Saya seleksi ka hiji teh lolos Lolos. dari simpenna di sayap. Geus mulai enjoy ya di sayap teh nya. Pas seleksi kedua, ku si pelatih teh, kamu jadi wingback gitu. Ditarik ke belakang. Tarik ka tukang. Ayo urang teh gelut jeung baturan teh. Gara-gara Urang hayang sayap atuh. Tapi manehna ge sayap gitu nya. Da urang teh bisa nyalakeun nya. Kan si eta maksudnya da diposisikeun di sayap, urang di wingback. Tadinya teh urang frustasi ya. Kumaha ieu bae gitu. Da teu bisa gitu nya. Buat kesalahan dan lain sebagainya. Tah eta pelajaran anu bisa saya dapetin, bisa di-share ke teman-teman. Jadi sebenarnya mah erek diposisikan di mana? Siapa heula gitu. Ngarti mah kumangke, siapa heula. Tapi harus dibarengi naon? Paham dengan keilmuanna gitu. Misalnya, back kiri teh kudu kieu ya. Sayap kiri teh kudu kieu ya. Nah, eta ge kudu peran orang tuanya. Betul. Misalnya, misal di mun baheula mah da zaman YouTube can aya nya, tapi santeuna si kolot teh lalajo Persib atau naon gitu nya. Ieu mana teh kudu kieu. Eta kan lebih enaknya daripada orang jalan sorangan. Nah eta. Los lah saya teh seleksi timnas Lanjutlah ke usia berikutnya, usia remaja lah nya. Geus mulai tah. Jadi dia geus mulai rada oyag Nah, bet rada oyag karena geus di SMP ke SMA nya geus ngarasa geus teu kudu lah latihan teh gitu nya. Geus beuki awewe teh nih. Tah ieu nu bahaya pisan mah gitu nya. Da eueuh naonnya ngaranna teh? Eueuh nu nang tayungan gitu Nggak ada yang bimbing. Tah nu bimbing gitu. Da pelatih gitu kan bisa, "Hei, kamu latihan." Sedangkan Tapi kan nggak full proteksi gitu ya dari pelatih. Apa kondisi saya seperti kumaha gitu nya. Nah, eta geus we tah SMA teh saya geus mulai geus leungit lah di bola mah. Pindah ke futsal. Tadi futsal geus mulai lah
rada ayaan gitu nya. Da teu jadi pemain gitu nya meskipun ayaan ge. Tapi yang bisa jadi pelajaran hidup orang gitu nya dari peran orang tua gitu nya, pelatih dan siapapun itu yang terikat yang saya tadi bilang dan katakan, si budak teh ulah dilepas. Rek nepi mana oge gitu nya. Da karena naon mun budak dilepas nya jadi sangeunahna. Bener. Dalam artian sangeunahna teh naon? Nya baru budak nu tadina main alus, ngarasa alus, geus urang mah teu kudu pemanasan. Da geus alus gitu. Tah eta nu bahaya. Nabut bahaya kejadian ka saya. Harita keur main bola, da urang mah geus ngarasa lawan marane mah lah biasa gitu nya. Da jeung barudak nu imah gitu. Teu pemanasan, cedera, lutut we beunang, karir we hancur, tah eta. Gitu carita teh saya mah kan. Jadi banyaklah pelajaran yang memang ini jadi keresahan saya, tapi buat teman-teman yang nonton khususnya ya bisa jadi tambahan untuk naonnya pengalaman lah ya gitu. Pelajarannya gitu. Tapi Jar, orang juga dulu kan orang SSB juga ya Jar. Terus ya orang SSB dari kelas 4 SD itu tuh umur berapa ya? 9 berarti ya? Salapan, 10. Terus udah gitu sampai kelas 6. Nah, pas masuk transisi ke SMP, emang di situ tuh peran orang tua itu sangat krusial anjir. Kalau misalkan orang dulu ya ini alibi orang lah ya. Kalau orang dulu benar-benar dibimbing gitu sama orang tua ya, mana itu terus latihan gitu. Terus udah gitu ya udah gitu fokus aja main bola. Kayaknya sih ya ada kans orang untuk jadi sih. Cuman karena emang yang tadi lagi balik lagi peran orang tuanya kurang di situ. Jadi ketika SMP ya orang pada akhirnya jatuhnya malah nongkrong, hal-hal yang negatif lah kayak gitu. Nah, di sini orang menitipkan pesan untuk teman-teman gitu yang nonton, khususnya yang usia SMP. Kalau misalkan aktivitas mana cuma nongkrong doang mah, mending main bola, cek orang mah. Ya, benar. Daripada ya nongkrong ge nya effortnya. Benar. Tah si effort itu mendingan kan latihan gitu. Pakai latihan aja kayak gitu. Daripada nongkrong. Tapi omat tong disalahgunakeun dalam artian kieu. Ada saya mah yang jadi pemain bola, sekolah dipohokeun eta ulah. Jangan juga. Gitu jadi kan maksudna teh emang mana teh pemain teh bakal alus tapi kan teu apal nepi iraha gitu. Masa depan urang teh di sepak bola teh. Memang ayeuna mah zaman geus beda. Bener. Maksud teh erek jelema nu sakola teu sakola aya rezekina. Naon sih maksudnya ketiban rezeki mah nya bisa jadi influencer gitu kan nya zaman ayeuna mah tapi teu apal kan zaman kaharep teh bakal kumaha. Kayak gimana lagi? Pendidikan tetap penting. Cuman ya jangan juga menjadikan pendidikan sebagai alasan mana untuk gak latihan bola kayak gitu sih kalau menurut orang. Nah balik lagi ke timnas nih Jar. Jadi ada beberapa poin yang orang tangkap ya. Kenapa timnas itu banyak menaturalisasi adalah yang pertama pendidikan anak usia dini di orang teh tentang bola gitu khususnya masih jauh dari guide yang dibikin FIFA. Kalau nggak salah itu yang bikin FIFA Jar. Si guide untuk pendidikan usia dini itu. Terus yang kedua peran orang tua yang masih minim. Jadi ya orang tua ya udahlah serahin aja ke pelatih gitu. Gitu. Terus yang ketiga ya ketika anak mengikuti kompetisi ada ego orang tua yang harus dijaga di situ. Nah, eta bener. Jadi tetap gitu. Si orang tua dan pelatih ini tetap krusial. Nah, ketika ntar kita masuk ke jenjang profesional, disitulah mental anak ya yang diuji. Coba bisa sedikit cerita nggak tentang mental? Jadi sebelum ke mentalnya, ada lagi bahasan. Tadi ada menyebutkan orang tua dengan pelatih. Nah. Iya oke catatan khusus lah buat teman-teman orang tua gitu. Dah saya kayaknya nggak jadi kolot Jadi harus bisa membedakan gitu posisi sebagai orang tua yang membimbing anak-anaknya jangan berpolitik gitu. Di SSB politik gimana tuh? Nanti teh maksudnya. Jadi kieu. Maksud teh ayeuna ibu teh orang tua atau bapak jadi orang tua. Tapi nyambil oge jadi manajer misalnya. Tah eta teh tong dipolitikeun gitu maksudnya. Bener. Urang dulu ngalamin itu. Saya ge ngalaman gitu. Tong dipolitikeun maksud teh tetap jaga jarak gitu. Nah ibaratkan naonnya nya siga kumaha nya pokoknya mah tetap jaga jarak. Jadi orang tua yang menjabat gitu ya atau yang merangkap sebagai manajer atau apapun ya udah fokusnya jadi fasilitator aja. Benar gitu. Gak usah ikut campur tangan sama strategi atau pelatih gitu. Jangan sampai kasih pressure buat pelatih juga untuk mainin siapa gitu. Betul eta. Ya kan? Nah eta maksud kata politik saya teh nya. Soalna kieu da saya ge apal gitu nya kondisi lapangan. Saya ge apal gitu nya maksud teh
saya pernah ngalaman lah ngelatih sekolah gitu. Tapi kedekatan orang tua eta tuh sebenarnya teu salah. Cuman agak sedikit mengganggu gitu. Dalam artian mengganggu teh naon? Tah saya mah orang Sundanya. Jadi teu ngeunahan ning. Jadi sih merean wae ka urang euy. Mun budakna teh dipaenkeun kumaha nya tah? Pikiran gitu geuning Oh, mana sebagai pelatih ya? Jadi sebagai pelatih aduh kumaha nya. Tapi dari sisi Jadi lain konflik. aya pemain nu leuwih alus gitu. Jadi saya sebagai pelatih nu ngalaman jadi kepikiran teh saya nu boloho oge nya maksudnya nya. Jadi da si ibu ieu mah sok merean geus paenkeun. Da si ieu mah kolotna tara datang. Tah eta nu hati-hati teh kitu nya. Nah, saya bisa ngomong kieu, saya ngalaman gitu nya. Ngalaman jadi pemain tersakiti, jeung ngalaman jadi pelatih jahat gitu. Jahat teh naon nya? Anu deukeut kurang paenkeun gitu ya. Anu kolotna mah geus antep tah eta. Jadi orang tua dengan pelatih harus jaga jarak lah gitu nya. Nyata naon sih sabarna mah heureuy mah gitu. Cuman ketika ada di lapangan, semua keputusan pelatih. Gitu. Betul. Rek strategi, rek naon kan enak mah loba nya. Ting ayeuna mah ketangnya hari teh zaman saya. Jadi si kolot teh sok milu ngatur geuning. Ieu teh kuduna tong di dieu, ieu teh tong di dieu. Da nyaho naon gitu nya. Benar. Jangankan seperti itu. Kolot saya ge pernah ngambek gitu nya. Nah ieu anak saya teh dicadangkeun wae. Di jero hate urang teh. Beuda urang mainna butut cik aing teh gitu nya. Sadar diri we nya. Tapi kan memang si orang tua teh hayang ngembangkeun budakna tapi lain gitulah cara. Bukan kayak gitu caranya. Jadi harus tahu gitu keseluruhanna. Oh, budak orang teh teu mampu teh karena kieu. Carana kumaha? Lain ngadeukeutan mere amplop, lain. Tapi ya kamu teh kudu latihan iya gitu. Sebenarnya hal yang sepele tapi itu teh fundamental gitu ya. Bener Karena ya apa ya? Kalau menurut orang dengan cara yang kayak gitu teh malah membunuh perkembangan si anak sendiri. Soalnya karunya nya maksudnya punten ieu mah nya. Anu latihanna maksakeun gitu nya. Teu boga naon kan zaman saya ge aya nu teu boga sepatu tapi maksakeun nginjem dan lain sebagainya. Tetap terasingkan meskipun dia punya bakat. Tapi bener-bener itu orang ngalamin. Orang ngalamin. Eta kealaman gitu, karunya gitu. Tapi manehna aya kahayang mah da akhirnya jadi pemain gitu nya. Gak sedikit itu orang yang bener-bener susah. Tapi ya si Eta terus menikmati prosesnya, latihan terus walaupun ya pelatih jarang lirik, cuman ya mungkin udah garis tangannya gitu jadi gitu. Da ayeuna maksudnya kan loba caritanya pemain luar negeri gitu. Dia teh dari pemain yang susah. Kadang aya geuning. Ronaldo nya ya, kan mantuan kolotna dan lain sebagainya. Tapi itu bisa disaruakeun yang di dieu euy. Maksudna teh orang kan teu apa kultur di Portugal kaos kumaha. Ya sih. Apa aya nu ngamplopan tah orang tua kan teh dia walau alam eta. Dia apple to apple aja. Tah gitu. Tah urang teh kudu bisa ngabentuk eta gitu. Tong nepikeun ka anu boga istilahna boga tahta didewakeun gitu ya, tapi teu boga nanaon, geus antep da si ieu mah kieu tah, nepikeun ka kitu. Nah, terus tadi anya berbicara mengenai mentalnya anya. Da bieu ge geus kena mental. Ya. Geus teu dipaenkeun gitu. Aing teu boga nanaon. Keur mah sapatu aing nginjil. Iuran can mayan. Asa dimusuhan anjing ku sarereanya. Asli anjir. Sok iuran teh kan maksudnya jangan boga duit mah 45.000 sabulan mah. Tapi kan jangan teu boga duit bisa nanya. Anu neangan duitna kudu kumaha heula gitu. Tapi hayang mengbal gitu. Kan khawatir. Tapi alus eta mentalna ka asal. Tapi lakailan mah mental health. Mental latihan teh naon? Urang saat can datang ka lapang teh butuh mental yang kuat Nah, bet kudu kuat. Mun aya barudaknya baturan geus teu kudu latihan. Mun mentalna teu kuat mah latihan. Tapi mun kuat mah aing mah latihan gitu. Begitupun bertanding gitu nya. Ketika rek lawan nu alus, rek lawan nu butut, aing mentalna kuat mah. Asli. Gasruk we kabehanananya. Gitu. Nah, ini orang ada sedikit cerita ya. Jadi, orang kan bergerak di bidang event bola. Terus ya orang ngelihat beberapa SSB ketika tim SSB itu melawan salah satu SSB yang besar di Bandung, mental anaknya itu udah kena duluan. Nah, eta. Ya orang tuh pengen ngebanahin itu gitu. Jangan sampai ya udahlah gitu kan. Dan mana itu masih bisa menang kalau misalkan mental mana itu benar-benar yakin ya. Apalagi kalau mana sering latihan kayak gitu. Nah, jadi mau berbicara tentang mental itu sebenarnya kompleks anya. Jadi aya komponen-komponen latihannya. Nu saya baca nya. Eta teh aya teknik. Geus puguh eta mah teknik. Terus taktik, keputusan pelatih ya taktik mah. Mental. Jadi ngejadi teh naon poho euy. Namanya teknik, taktik, mental, jeung fisik Oh, fisik. Jadi maksudnya teh kieu. Sebagus apapun mental kuat, aing teh bisa ngoper mah. Anggarnya. Anggar. Sebagus apapun fisik kuat, mentalan mah kaburu eungap gitu. Nah, ini tuh 4 komponen yang harus diketahui sama pelatih gitu. Nah, jadi nyinggung pelatih ya. Hampura ya, saya ge pelatih gitu nya, cuman
ini kenapa harus dibuat secara keseluruhan? Da eta teh berkesinambungan gitunya. Ya meskipun dalam grassroots mah nya eta mah hese gitunya ada tahap pembelajaran, tapi untuk ke jenjang selanjutnya eta teh terus kudu dinaon, kudu diaping gitu. Tong nepikeun ka wah iya pemain alus dan lain sebagainya tapi mentalnya goreng. Nah, itu kembali lagi ke program latihan Jadi kan pelatih mah kudu aya program latihan ya. Saya juga nggak tahu gitu di SSB di Kota Bandung apakah membuat program latihan tersebut. Program latihan teh loba Jadi ada program tahunan, ada program bulanan, ada program harian. Di sapoe eta teh kudu sabaraha kali, eta teh kudu aya di program secara khusus gitu. Dan saya ge termasuk pelatih nu taranyeun program sih sebenarnya. Nya da lieur gitu nya. Tapi itu salah satu hal yang memang sangat penting gitu. Nah, urang teh nyaho si pemain ieu teh dalam bulan sekian perkembangannya bakal nepi mana gitu. Eta. Jadi selain mental oge nya ieu mah tadi kan nyinggung pelatih Orang singgung SSB ayeuna. Tah, SSB juga di sini gitu nya. Teu naon aya. Teu naon, sikat. Maksudnya kan ti mental SSB. Duh, si kurang teh. Urang teh diajar kemarin teh pas kepelatihan teh. Loba euy, aya sport psikologinya, aya sport pedagogi, aya naonnya anatomi dan fisiologi Kurang teh dipikir-pikir. Anjir. Jadi pelatih teh dengan ukur nitah ngoper geuning gitu nya. Bukan ngajarin passing doang. Gitu. Otomatis saya pihak mana yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Tentunya bukan hanya pelatih, tapi apa? Institusi lahnya. Disebutnya institusinya mun SSB. Iya, institusi sekolah. Istilahnya sekolah. Nah, mun urang hayang boga pemain bener, nya santeuna urang tuturkeun ieu teori ieu gitu. Ya. Jadi sport pedagogi terus naon nya biomekanika olahraga teh kudu dibentuk. Karena kunaon? Da budak teh diajar najong teh dengan ukur ya najong teh kieu henteu gitu. Harus diperhatikan najong nu bener kaos kumaha gitu nya dan lain sebagainya. Nah, iyalah. Jadi catatannya buat para SSB gitu. Jadi jangan hanya memikirkan tentang prestasi gitu nya, tapi pikirkan juga dengan apa? Kedepannya si pemain itu rek dijieun naon. Bener, setuju. Jangan sampai ya jadinya nggak bersinar gitu, malah meredup gitu ketika usia yang harusnya mereka udah masuk ke jenjang profesional gitu. Karena kan ya sekarang banyak banget lah urang gitu, salah satunya teman-teman urang juga yang sebenarnya di pas usia dini mah edan pisan sih eta mainna edan parah. Udah gitu juga sering masuk ke koran. Kalau dulu kan koran masih jadi salah satu media yang bagus. Nah, tapi ketika pas masuk profesional ya geus we gitu. Kamarana itu pemain itu padahal ieu kuduna angkatan urang teh geus mulai jadi profesional gitu kan. Tapi eueuh eta. Kadang eta teh nah bet bisa ngaleungit kitu nya. Nya meureun faktorna aya nu geus hoream meureun nya da geus ngarasa loba juara. Nu paling parah mah cedera. Wah, oke. Nah, bet bisa cedera. Ayeuna maksudnya umur contoh lah nya misalnya umur 15 gitu. Kan kekuatan ototnya teh beda jeung umur 18 jeung umur 20 gitu nya. Nya ayeuna urang mun misalnya ngiblat ka Madrid gitu nya. Wah, si eta di Madrid ge 16 tahun bisa main di senior. Tingali heula. Timna kawas kumaha ya. Bener. Treatment tim terhadap pemain kawas kumaha. Urang bisa teh berbuat seperti itu. Dan di urang mah aya dokter gadungan atuh. Bener eta. Nya parah sih eta parah pisan anjir. Eta kade gitu. Jadi bukannya tidak boleh usia 15 ikut ke 18, 15 ikut ke 20 itu mah sah-sah saja. Cuman kembali lagi timnya bisa bertanggung jawab atau enggak. Eta bisa sih. Jadi ya orang tarik kesimpulannya ya. Kenapa Sintayong banyak naturalisasi? Karena emang sistem sekolah sepak bola di Indonesia lah khususnya gitu masih ya asal jalan lah gitu, asal berprestasi lah kayak gitu. Karena yang tadi kita udah bahas banyak banget. Ya mereka masih belum memikirkan hal-hal yang sebenarnya sepele tapi itu teh fundamental gitu buat si karir sepak bola anak tersebut kayak gitu sih. Nijar kita udah hampir 20 menit ngobrol. Kayaknya kita cukupin dulu. Ntar kita sambung lagi ya di episode berikutnya selanjutnya. Karena durasi. Ya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan Saturday League Media. Ntar kita bakal sering share tentang dunia sport dan juga entertain di khususnya sih sebenarnya kalangan anak-anak muda Bandung kayak gitu sih. Oke. Jar, thank you. Siap, Agan. Tong kapok? Enggak dong. Abinya tong kapok. Siap.